Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam pemulasaran jenazah atau merawat jenazah. Secara khusus, Nabi membagi tahap perawatan jenazah menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian mengkafani, selanjutnya adalah mensolatkan, dan juga yang terakhir adalah mengubur mayit. Untuk yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah tempat yang tinggi untuk memandikan mayit. Selanjutnya yang kedua adalah air suci secukupnya, kemudian gayung secukupnya, kemudian kendi atau ceret untuk mewudukan si mayit, kemudian adalah tabir atau satir untuk menutupi tempat pemandian si mayit. Selanjutnya adalah gunting jika diperlukan apabila pakaian si mayit itu sulit untuk dilepaskan. Kemudian sarung tangan dipakai untuk waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila jenazah memiliki suatu penyakit yang menular. Kemudian adalah sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair, sampo untuk membersihkan rambut, kapur barus yang sudah dihaluskan dan nantinya akan dicampur dengan air. Selanjutnya kalau ada daun bidara itu akan lebih bagus juga untuk dicampur dengan air. Kemudian tusuk gigi atau sesuatu yang kecil atau yang untuk bisa membersihkan kuku mayit dengan pelan. Kemudian adalah kapas untuk menutupi bagian-bagian yang berlubang pada mayit supaya nanti ketika memandikan mayit airnya tidak masuk ke dalam tubuh si mayit. Kemudian adapun tata cara dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama adalah menaruh jenazah di tempat yang lebih tinggi seperti di atas meja ataupun yang sejenisnya untuk memudahkan air yang telah disiramkan ke badan mayit mengalir ke bawah. Selanjutnya adalah melepas pakaian si mayit dan menutup auratnya agar tidak terlihat kecuali anak kecil. Selanjutnya adalah orang yang memandikan mayit hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika si mayit itu mempunyai riwayat penyakit yang menular. Selanjutnya adalah mengurut perut si mayit untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh si mayit itu. Kemudian memulai membasuh anggota tubuh si mayit dari sebelah kanan dahulu, dan seperti juga pada tempat-tempat wudhu. Kemudian membasuh seluruh tubuh si mayit dengan rata, yaitu dengan 3 kali basuhan, 5 kali basuhan, 7 kali atau secukupnya dengan bilangan yang ganjil, dan salah satunya dicampuri daun bidara atau sesuatu yang bisa menghilangkan atau membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh mayit pada bagian luar mayit seperti sabun, sampo atau yang sejenisnya. Kemudian menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dengan basuhan hitungan ganjil juga. Waktu menyiram ini tutuplah bagian-bagian tubuh mayit yang berlubang seperti hidung, telinga atau yang sebagainya supaya air untuk memandikan mayit tersebut tidak masuk ke dalam tubuh si mayit. Kemudian tidak lupa juga agar membersihkan rongga-rongga mulut, kuku atau yang sejenisnya. Kemudian
Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus tadi yang telah dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan air. Adapun penjelasan yang lain untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi 3, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke bawah. Setelah semuanya selesai, badan si mayat dikeringkan dengan sebuah handuk. Demikian untuk memandikan mayit. Kemudian ada pun juga untuk mengkafani mayit akan saya jelaskan dengan penggambaran video berikut ini. Sebelumnya kita persiapkan 5 ikat tali kafan. Kemudian membentangkan kain kafan satu persatu, yaitu 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Untuk tali disunahkan juga untuk perempuan ditambah 1 tali lagi diletakkan pada dada si mayit. Setelah semuanya telah disusun atau dibentangkan satu persatu, kemudian untuk menempatkan si mayit dalam keadaan kaki di arah kiblat. Kemudian menyedekapkan tangan dan juga menegakkan kaki dan menutup aurat untuk sementara. Nah, itu untuk menegakkan kaki supaya nanti tidak lepas. Dianjurkan untuk diikat, kemudian menutup lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, dan juga mata dengan kapas yang telah diberi wangian, dan juga anggota-anggota sujud seperti lutut, sela-sela kaki, sela-sela jari, dan juga dahi. Setelah itu merapatkan kain kafan dari kiri kemudian kanan dan juga mengambil kain penutup aurat tadi. Satu persatu dikaitkan dengan rapat, kemudian diikatkan talinya satu persatu dari atas, yaitu di atas kepala, di pundak, di bokong, di lutut, dan juga di bawah kaki dengan ikatan yang mudah dilepas. Berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah sendiri bertujuan untuk mendoakan orang-orang Islam yang sudah meninggal.
Adapun yang diwajibkan untuk disolatkan yaitu jenazah orang yang muslim yang tidak mati syahid. Kemudian ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan, seperti syarat-syarat yang berlaku dalam sholat fardu berlaku juga untuk sholat jenazah. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menaruh mayat hadir di muka orang yang mensolati jenazah tersebut. Adapun rukun-rukun sholat jenazah yaitu yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagi orang yang mampu, kemudian takbir, membaca Allahu Akbar 4 kali. Yang pertama yaitu dengan membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, dan yang ketiga adalah berdoa pada takbir ketiga dan keempat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Untuk niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardhul kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk mayat laki-laki. Ketika untuk mayat perempuan adanya nanti diganti hadihil dan mayitnya nanti diganti mayitati. Untuk gaib atau tidaknya nanti ditambahi setelah hadzal mayiti ditambah ghaiban, atau ketika hadihil mayitati ditambah ghaibatan. Kemudian secara lengkapnya akan saya jelaskan melalui video. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ya, sama seperti proses-proses sebelumnya, yaitu mempunyai hukum fardu kifayah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah, yaitu yang pertama adalah memperdalam lubang kuburan itu kurang lebih 2 meter atau 2,5 meter. Kalau di dalam keterangan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang pernah saya pelajari, yaitu istilahnya adalah sak dedek sak pengawe, yaitu orang dewasa berdiri lalu tangannya juga nambahin tangannya, kira-kira dalamnya seperti itu. Kemudian cara menaruh mayat dalam kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu. Adapun juga yang di tengah liang kubur tersebut dibuat lubang, kemudian diberi papan di atasnya secara mendatar. Adapun juga dengan cara mayatnya ditaruh di dalam peti. Semua itu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya adalah cara memasukkan
mayit ke dalam kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Kemudian setelah mayat masuk, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya nanti tidak terlentang kembali. Kemudian para ulama juga menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan seluruhnya harus dilepas. Kemudian waktu memasukkan mayit ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian untuk mayit perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak ada anjuran seperti itu. Kemudian orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang di malam harinya tidak menyimak istrinya. Selanjutnya adalah setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Selanjutnya juga di atas kubur boleh diberi batu nisan sebagai penanda, akan tetapi tidak dianjurkan untuk ditulisi nama. Kemudian setelah selesai dikubur semuanya dari awal tadi, dianjurkan untuk mendoakan si mayit agar diampuni segala dosa-dosanya dan diberi keteguhan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Adapun dalam keadaan darurat, boleh mengubur mayat lebih dari 1 dalam 1 liang kubur. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.